niscaya ia keluar yang bergembira. Dan siapa yang masuk kepadaku, yang maksiat, niscaya ia keluar yang berduka cita. Muhammad bin Subai berkata, sampai kepada kami, bahwa seseorang apabila diletakkan dalam kuburnya, lalu diazabkan, atau menimpakannya oleh sebahagian yang tiada disukainya, ia dipanggilkan oleh tetangganya dari orang-orang meninggal, hai orang yang terbelakang dalam dunia, sesudah saudara-saudaranya dan tetangganya. Apakah ada bagi engkau memperoleh ibarat pada kami? Apakah ada bagi engkau pada terdahulunya kami memperoleh pikiran bagi engkau? Adakah tidak engkau melihat terputusnya amalan kami dari kami dan engkau itu masih ada tempo? Mengapa tidak engkau memperoleh kembali apa yang telah luput bagi saudara-saudara engkau? Dan ia dipanggil oleh tempat-tempat di bumi, hai orang yang tertipu dengan zahiriyah duniawi. Mengapa engkau tidak mengambil ibarat dengan orang yang telah tiada lagi dari keluarga engkau, dalam perut bumi, dari orang yang ditipu oleh dunia sebelum engkau? Kemudian, mendahului ajalnya ke kubur. Dan engkau melihatnya dibawa orang, yang hoyong kekasih-kekasihnya, ke tempat yang tidak boleh tidak baginya daripadanya. Yazid Ar-Rakashi berkata, sampai kepadaku, bahwa mayit apabila diletakkan dalam kuburnya, niscaya larilah daripadanya amalan-amalannya. Kemudian, amalan-amalan itu ditakdirkan oleh Allah dapat berbicara. Maka ia berkata, hai hamba yang sendirian dalam lobangnya, telah terputus dari engkau, segala teman dan keluarga. Maka tiadalah yang menjinakkan, menenangkan hati bagi engkau pada hari ini, selain kami. Ka'ab berkata, apabila diletakkan hamba yang solih dalam kubur, niscaya larilah daripadanya amalan-amalannya yang solih, yaitu, salat, puasa, haji, jihad dan sedekah. Ka'ab mengatakan lagi, maka datanglah malaikat azab dari pihak dua kakinya. Maka berkatalah salat kepada kamu daripadanya. Maka tiada jalan bagi kamu atasnya. Telah lamalah dengan aku berdiri karena Allah atas kedua kakinya. Lalu mereka datang kepadanya dari pihak kepalanya. Maka berkata puasa, tiada jalan bagi kamu atasnya. Maka telah lamalah hausnya karena Allah dalam negeri dunia. Maka tiada jalan bagi kamu atasnya. Lalu mereka datang kepadanya dari pihak jasadnya. Lalu berkatalah haji dan jihad kepada kamu daripadanya. Ia telah memayahkan dirinya dan meletihkan badannya, mengerjakan haji dan berjihad karena Allah. Maka tiada jalan bagi kamu atasnya. Ka'ab menerangkan lagi, lalu mereka datang kepadanya dari pihak dua tangannya. Lalu berkata sedekah, cegahlah dari temanku. Maka berapa banyak sedekah yang keluar dari dua tangan ini, sehingga jatuh ia dalam tangan Allah Ta'ala karena mencari wajahnya. Maka tiada jalan bagi kamu atasnya. Ka'ab menerangkan, lalu dikatakan kepada hamba yang solih itu, senanglah. Baiklah engkau hidup dan baiklah engkau meninggal. Ka'ab menerangkan, dan datanglah kepada hamba yang solih itu malaikat rahmat. Lalu malaikat rahmat itu membentangkan baginya tikar dari sorga dan selimut dari sorga. Dan dilapangkan baginya dalam kuburnya sepanjang penglihatannya. Dan didatangkan dengan lentera dari sorga. Lalu ia memperoleh cahaya dengan nurnya, sampai kepada hari ia dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya. Abdullah bin Ubaid bin Umair mengatakan tentang jenazah, sampai kepadaku bahwa Rasulullah bersabda, bahwa mayit itu duduk dan ia mendengar langkah pengunjungnya. Maka tiada berkata-kata dengan mayit itu sesuatu, selain kuburnya yang mengatakan, kasihan engkau hai anak Adam. Adakah tidak engkau telah diperingatkan dengan aku dan diperingatkan engkau akan sempitku, busukku, huru haraku dan ulatku? Maka apakah yang engkau sediakan bagiku? Penjelasan, azab kubur dan pertanyaan Munkar dan Nakir. Al-Bara bin Azib berkata, kami keluar bersama Rasulullah pada jenazah seorang lelaki dari orang Ansar. Maka Rasulullah lalu duduk di atas kuburnya, dengan menundukkan kepala. Kemudian berdoa, ya Allah, ya Tuhan, bahwa aku berlindung dengan engkau dari azab kubur.
3 kali Nabi mengucapkannya. Kemudian, beliau sambung, bahwa orang mukmin dalam menghadap akhirat itu, diutuskan oleh Allah para malaikat. Seakan-akan muka mereka itu matahari. Bersama mereka itu obat tubuh mayit untuk tidak hancur dan kafannya. Maka mereka itu duduk sepanjang penglihatan orang mukmin itu. Maka apabila keluar nyawanya, niscaya bersalat kepadanya setiap malaikat antara langit dan bumi dan setiap malaikat di langit. Dan dibukakan pintu-pintu langit. Maka tidak ada daripadanya satu pintu pun, melainkan suka bahwa orang mukmin itu masuk dengan ruhnya daripadanya. Apabila orang mukmin itu dinaikkan dengan ruhnya, maka dikatakan, "Hai Tuhan, hambamu itu si Anu." Maka Tuhan berfirman, "Kembalikanlah dia." Maka perlihatkan kepadanya, apa yang aku sediakan baginya dari kemuliaan. Sesungguhnya aku menjanjikan kepadanya, daripadanya bumi kamu kami jadikan dan kepadanya kamu kami kembalikan dan daripadanya pula kamu kami keluarkan pada kali yang lain. Bahwa orang mukmin itu mendengar bunyi sandal mereka, apabila mereka itu berpaling membelakangi. Sehingga dikatakan, "Hai ini, siapakah Tuhan engkau? Apakah agama engkau? Dan siapakah nabi engkau?" Lalu orang mukmin itu menjawab, "Tuhanku Allah, agamaku Islam dan nabiku Muhammad." Nabi menyambung, lalu Munkar dan Nakir itu menghardik orang mukmin itu dengan hardikan yang keras. Dan itulah penghabisan fitnah yang didatangkan kepada mayit. Apabila ia mengatakan yang demikian, niscaya seorang penyeru menyerukan, bahwa sesungguhnya engkau benar. Dan itulah makna firman Allah Ta'ala, Allah meneguhkan kedudukan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh dalam kehidupan dunia ini dan hari akhirat. Surat 14 Ibrahim ayat 27. Kemudian, datang kepadanya yang datang, yang bagus muka, yang harum bau, yang bagus kain. Lalu ia berkata, "Bergembiralah dengan rahmat Tuhan engkau dan sorga, yang di dalamnya nikmat yang tetap." Lalu mayit itu menjawab, "Dan engkau?" Maka diberikan engkau kabar gembira oleh Allah dengan kebajikan. "Siapa engkau?" Yang dayang itu menjawab, "Aku amalanmu yang solih." "Demi Allah, tiada aku ketahui, bahwa adalah engkau yang bersegera taat kepada Allah, yang lambat dari maksiat kepada Allah. Maka kiranya Allah membalas engkau dengan kebajikan." Nabi menyambung, kemudian berserulah yang menyeru bahwa, "Bentangkanlah baginya dari tikar sorga. Dan bukalah baginya pintu ke sorga." Maka dibentangkan baginya dari tikar sorga dan dibukakan baginya pintu ke sorga. Lalu ia berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan, segerakanlah berdirinya kiamat, sehingga aku kembali kepada keluargaku dan hartaku." Nabi menyambung, "Adapun orang kafir, maka apabila ada dia pada menghadap ke akhirat dan terputus dari dunia, niscaya turunlah kepadanya para malaikat yang kasar dan keras. Bersama mereka itu kain dari api dan pakaian dari belangkin tir. Maka para malaikat itu benci kepadanya. Apabila keluar nafasnya, ia dikutuk oleh setiap malaikat di antara langit dan bumi dan setiap malaikat di langit. Dan ditutup pintu-pintu langit. Maka tidak ada daripadanya satu pintu pun, melainkan orang kafir itu tidak suka bahwa ia masuk dengan rohnya daripadanya. Apabila ia dinaikkan dengan rohnya, niscaya ia dicampakkan. Dan dikatakan, "Wahai Tuhan, hambamu si Anu tidak diterima oleh langit dan bumi." Maka Allah, Azza wa Jalla berfirman, "Kembalikanlah dia." Maka perlihatkanlah kepadanya, apa yang aku sediakan baginya dari kejahatan. Bahwa aku menjanjikannya, daripadanya bumi kamu kami jadikan dan kepadanya kamu kami kembalikan dan daripadanya pula kamu kami keluarkan pada kali yang lain. Bahwa ia mendengar bunyi sandal mereka, apabila mereka berpaling membelakangi. Sehingga dikatakan kepadanya, "Hai ini, siapakah Tuhan engkau? Siapakah nabi engkau? Dan apakah agama engkau?" Lalu ia menjawab, "Aku tidak tahu." Lalu dikatakan, "Tidak engkau tahu." Kemudian datang kepadanya, yang datang, yang keji muka, yang busuk bau,
yang buruk pakaian. Lalu ia berkata, bergembiralah dengan kemarahan Allah dan dengan azab yang pedih, yang menetap. Orang itu lalu menjawab, digembirakan engkau oleh Allah dengan kejahatan. Siapakah engkau? Lalu yang datang itu menjawab, aku adalah amal engkau yang keji. Demi Allah, sesungguhnya engkau itu telah bersegera pada perbuatan maksiat kepada Allah dan lambat daripada ketaatan kepada Allah. Engkau sesungguhnya dibalas oleh Allah dengan kejahatan. Orang kafir itu lalu menjawab, dan engkau, maka engkau dibalas oleh Allah dengan kejahatan. Kemudian, ditakdirkan dia itu tuli, buta dan bisu. Bersama dia itu sebatang besi. Jikalau berkumpul jin dan insan pada besi itu untuk dibawanya, niscaya mereka itu tidak sanggup. Jikalau dipukul dengan batang besi itu sebuah gunung, niscaya ia menjadi debu. Lalu ia memukul orang kafir itu dengan batang besi tersebut sekali pukul. Maka ia menjadi debu. Kemudian kembali padanya roh. Lalu ia memukulnya dengan batang besi itu antara dua matanya sekali pukul, yang didengar oleh yang di atas bumi, yang bukan jin dan insan. Nabi menyambung, kemudian, menyeru yang menyeru, bahwa bentangkanlah baginya dua papan dari neraka. Dan bukakanlah baginya pintu ke neraka. Maka dibentangkan baginya dua helai papan dari neraka dan dibukakan baginya pintu ke neraka. Muhammad bin Ali berkata, tiadalah dari mayit yang meninggal, melainkan membentuk baginya ketika mati, amalannya yang baik dan amalannya yang jahat. Maka ia mengangkat pandangannya kepada amalannya yang baik, dan ia memicingkan matanya kepada amalannya yang jahat. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, bahwa orang mukmin apabila mendekati mati, niscaya datang kepadanya malaikat dengan sepotong sutera, yang di dalamnya kesturi dan kumpulan bau-bauan. Lalu nyawanya ditarik, sebagaimana ditarik rambut dari tepung. Dan dikatakan, hai nyawa yang tenang, keluarlah dengan ridha dan diridokan dari engkau, kepada ruh Allah dan kemuliaannya. Maka apabila telah dikeluarkan ruhnya, niscaya diletakkan di atas kesturi dan bau-bauan itu. Dan dilipatkan ke atasnya sutera, dan dibawakan ke sorga tinggi. Dan orang kafir, apabila mendekati mati, niscaya datang kepadanya malaikat, dengan sepotong pakaian hitam, yang di dalamnya sepotong bara api. Lalu nyawanya dicabut dengan keras. Dan dikatakan, hai nyawa yang keji, keluarlah dengan marah, yang dimarahi engkau, kepada kehinaan dan azab Allah. Maka apabila telah dikeluarkan nyawanya, niscaya diletakkan di atas bara api itu. Dan baginya bunyi, dan dilipatkan ke atasnya pakaian hitam itu, dan dibawa ke tempat yang bersangatan azab. Dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qaradi, bahwa ia membaca firman Allah Ta'ala, sehingga ketika kematian telah datang kepada seseorang di antara mereka, dia berkata, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku hidup, supaya aku mengerjakan perbuatan baik yang telah aku tinggalkan itu. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 99-100. Maka Allah bertanya, apa yang engkau kehendaki? Apa yang engkau inginkan? Adakah engkau ingin kembali itu untuk mengumpulkan harta, menanam tanaman, membangun bangunan dan mengorek sungai? Ia menjawab, tidak. Semoga aku mengerjakan perbuatan baik yang telah aku tinggalkan itu. Ka'ab berkata, lalu berfirman Allah yang Maha Perkasa, tidak, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu satu kalimat, dia mengatakannya. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 100, sambungan yang tersebut di atas tadi. Artinya, yang dikatakannya ketika mati. Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, orang mukmin dalam kuburnya itu dalam taman yang hijau. Dan dilapangkan baginya dalam kuburnya 70 hasta. Ia bersinar, sehingga adalah ia seperti bulan pada malam purnama raya. Adakah engkau ketahui, pada apa diturunkan ayat, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sulit. Surat 20 Taha ayat 124. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu.
Nabi menjawab, azab bagi orang kafir dalam kuburnya itu dikeraskan ke atasnya 99 tinin. Tahukan kamu, apakah tinin itu? Yaitu, 99 ular. Bagi masing-masing ular itu mempunyai 7 kepala, yang mencakar, menjilat dan meniupkan pada tubuhnya, sampai kepada hari mereka dibangkitkan. Tiada seyogialah bahwa diherankan dari bilangan ini pada khususnya. Bahwa bilangan ular-ular dan kalajengking ini dengan bilangan budi pekerti yang tercela, dari sombong, ria, dengki, tipu, busuk hati dan sifat-sifat lainnya, maka baginya itu mempunyai pokok yang berbilang-bilang. Kemudian, bercabang daripada cabang yang berbilang-bilang. Kemudian, terbagi cabang-cabangnya kepada bahagian-bahagian. Dan sifat-sifat itu dengan dirinya sendiri, adalah yang membinasakan. Dan dengan dirinya sendiri, sifat-sifat itu berbalik menjadi kalajengking dan ular. Maka yang kuat daripadanya itu menyakiti sebagaimana ular itu menyakiti. Dan yang lemah itu menyakiti, sebagaimana kalajengking itu menyakiti. Dan yang diantara keduanya itu menyakiti, sebagaimana ular biasa itu menyakiti. Orang-orang yang mempunyai hati dan mata hati itu menyaksikan dengan nur mata hati akan pembinasa-pembinasa ini dan percabangan cabang-cabangnya. Selain, bahwa kadar bilangannya itu tidak diketahui, selain dengan nur kenabian nurun nubuwah. Contoh-contoh berita ini mempunyai zahiriyah yang benar dan rahasia-rahasia yang tersembunyi. Akan tetapi, pada orang-orang yang mempunyai mata hati itu jelas. Maka barang siapa tiada tersingkap baginya maknanya, niscaya tiada seyogialah bahwa ia menantang akan zahiriyah-zahiriyahnya. Akan tetapi, yang paling kurang dari derajat iman, ialah membenarkan dan menyerah. Jikalau Anda mengatakan, bahwa kami menyaksikan orang kafir itu pada kuburannya suatu waktu dan kami mengintipkannya. Dan kami tiada menyaksikan akan sesuatu dari yang demikian. Maka bagaimana cara membenarkan atas yang menyalahi dengan yang dipersaksikan itu? Ketahuilah kiranya, bahwa bagi Anda itu 3 tingkat pada pembenaran, dengan contoh-contoh ini. Pertama, yaitu yang lebih terang, lebih sah dan lebih selamat, bahwa Anda membenarkan, bahwa yang demikian itu ada. Yaitu, yang menyakiti orang mati. Akan tetapi Anda tiada menyaksikan yang demikian. Maka bahwa mata ini tidak patut bagi menyaksikan keadaan-keadaan alam malakut. Dan setiap yang menyangkut dengan akhirat, maka itu dari alam malakut. Apakah tidak Anda melihat para sahabat, bagaimana mereka itu beriman dengan turunnya malaikat Jibril dan tidaklah mereka itu menyaksikannya? Mereka beriman percaya, bahwa Nabi menyaksikannya. Jikalau Anda tidak beriman dengan ini, maka mensahkan pokok keimanan dengan malaikat dan wahyu itu lebih penting atas Anda. Dan kalau Anda beriman dengan yang demikian dan Anda memandang jais tidak mungkin menurut akal bahwa Nabi dapat menyaksikan apa yang tidak disaksikan oleh umat. Maka bagaimana Anda tidak memandang tidak mungkin menurut akal akan ini pada mayit? Dan sebagaimana malaikat itu tiada menyerupai dengan anak Adam dan hewan, maka ular dan kalajengking yang menyakiti dalam kubur itu tidaklah dari jenis ular alam kita. Akan tetapi, dia itu jenis lain. Dan diketahui yang demikian itu dengan panca indera yang lain. Tingkat kedua, bahwa Anda mengingati akan keadaan orang tidur. Dia kadang-kadang bermimpi dalam tidurnya, seekor ular menyakitinya. Dan ia merasa sakit dengan yang demikian. Sehingga Anda melihatnya, dia memekik dalam tidurnya dan berkeringat keningnya. Kadang-kadang ia terkejut dari tempatnya. Semua yang demikian itu diketahuinya dari dirinya sendiri. Ia merasa sakit dengan yang demikian, sebagaimana dirasakan sakit oleh orang yang tidak tidur. Dan ia menyaksikannya. Dan Anda melihat zahiriyahnya tenang dan Anda tidak melihat dikelilingnya ular. Dan ular itu ada pada pihaknya. Dan azab itu telah ada. Akan tetapi, pada pihak Anda tidak kelihatan. Dan apabila azab itu pada kepedihan dari yang menyakiti,
maka tiada berbeda di antara ular itu dihayalkan atau disaksikan. Tingkat ketiga, bahwa Anda tahu ular itu tidak menyakiti dengan dirinya sendiri. Akan tetapi, yang menemui Anda dari ular itu, yaitu racun. Maka jikalau berhasil seperti bekas yang demikian, dengan tanpa racun, niscaya adalah azab itu telah mencukupi. Dan tidak mungkin memperkenalkan macam itu dari azab, selain dengan dikaitkan kepada sebab yang membawa kepadanya, menurut kebiasaan. Bahwa jikalau dijadikan pada insan kelezatan bersetubuh umpamanya dengan tidak langsung bentuk bersetubuh, niscaya tidak mungkin memperkenalkannya, selain dengan dikaitkan kepada bersetubuh. Supaya adalah pengkaitan untuk memperkenalkan itu dengan sebab. Dan adalah buah sebab itu berhasil, walaupun tidak berhasil bentuk sebab. Dan sebab itu dimaksudkan untuk buahnya, tidak untuk diri sebab itu sendiri. Sifat-sifat yang membinasakan ini tertukar menjadi yang menyakiti dan yang memedihkan pada nyawa ketika mati. Maka adalah kepedihannya itu, seperti kepedihan patukan ular, tanpa adanya ular-ular itu. Dan terbaliknya sifat itu menyakitkan, menyerupai dengan terbaliknya rindu itu menyakitkan, ketika meninggal yang dirindukan. Bahwa adanya itu lezat, lalu datanglah suatu keadaan, menjadikan kelezatan itu dengan sendirinya memedihkan. Sehingga datanglah dengan hati, dari bermacam-macam azab, apa yang diangan-angankannya bersama hati itu, bahwa ia tidak pernah bernikmat-nikmatan dengan kerinduan dan perhubungan. Bahkan ini dengan sendirinya adalah salah satu macam azab bagi mayit. Bahwa telah mengeraslah kerinduan pada dunia atas dirinya, maka jadilah ia rindu akan hartanya, sawah ladangnya, kemegahannya, anaknya, keluarganya dan kenalan-kenalannya. Dan jikalau diambil semua yang demikian itu dalam hidupnya, oleh orang yang tidak mengharap kembalinya daripadanya, maka apakah yang Anda lihat, adanya keadaannya? Adakah tidak besar kesengsaraannya dan bersangatan azabnya? Dan ia berangan-angan serta mengatakan, kiranya tidaklah sekali-kali aku mempunyai harta dan kemegahan. Lalu aku tidak merasakan sakit berpisah daripadanya. Maka mati itu adalah ibarat daripada berpisah dengan kecintaan-kecintaan duniawiyah seluruhnya secara serempak sekaligus. Apakah keadaan orang, yang ada baginya satu, lalu menghilang, yang satu itu? Maka apakah halnya orang, yang tiada bergembira, selain dengan dunia? Lalu dunia itu diambilkan daripadanya dan diserahkan kepada musuh-musuhnya. Kemudian, ditambahkan kepada azab ini, akan penyesalannya terhadap yang hilang dari kenikmatan akhirat dan terhijab terdinding daripada Allah Azza wa Jalla. Maka kecintaan selain Allah itu mendindingkannya daripada bertemu dengan Allah dan memperoleh kenikmatan daripadanya. Maka berturut-turutlah atas dirinya kepedihan berpisah dengan semua kekasihnya. Penyesalannya atas yang hilang, dari kenikmatan akhirat untuk selama-lamanya. Dan kehinaan tertolak dan terdinding daripada Allah Ta'ala. Dan yang demikian itu, adalah azab, yang diazabkan dia dengan azab itu. Karena tidak diikuti akan neraka perpisahan, selain oleh neraka jahanam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, tidak, sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka di hari itu terdinding dari Tuhannya. Seterusnya, mereka sesungguhnya masuk ke dalam neraka. Surat 83 Al-Mutaffifin ayat 15-16. Adapun orang yang tidak berjinak hati dengan dunia dan tidak mencintai selain Allah dan ia rindu kepada menemui Allah, maka sesungguhnya ia telah terlepas dari penjara dunia dan kekesatan nafsu syahwat dalam dunia. Dan ia datang kepada yang dicintainya. Terputuslah daripadanya halangan-halangan dan pembelok-pembelok. Dan sempurnalah kepadanya kenikmatan serta keamanan dari kehilangan untuk selama-lamanya. Dan untuk yang seperti ini, maka hendaklah beramal, orang-orang yang beramal. Dan yang dimaksudkan, ialah bahwa orang itu kadang-kadang mencintai kudanya, di mana jikalau ia disuruh memilih, di antara kuda itu diambil daripadanya dan dengan ia disakiti oleh kalajengking,
niscaya ia memilih bersabar atas gigitan kalajengking itu. Jadi, kepedihan berpisah dengan kuda, padanya itu lebih berat dari gigitan kalajengking. Dan kecintaannya kepada kuda itu, ialah yang menggigitnya, apabila kuda itu diambil daripadanya. Maka hendaklah ia bersiap untuk gigitan-gigitan ini. Bahwa mati itu mengambil daripadanya kudanya, kendaraannya, rumahnya, sawah ladangnya, keluarganya, anaknya, kekasih-kekasihnya dan kenalan-kenalannya. Dan mengambil daripadanya kemegahannya dan penerimaan orang akan dirinya. Bahkan mati itu mengambil daripadanya, pendengarannya, penglihatannya dan anggota-anggota badannya. Dan ia putus asa dari kembalinya semua itu kepadanya. Jadi, ia tidak mencintai, selain dia. Dan telah diambilkan semua itu daripadanya. Maka yang demikian itu adalah lebih berat atas dirinya dari kalajengking dan ular. Dan sebagaimana jikalau diambilkan yang demikian itu daripadanya dan dia itu hidup, maka besarlah siksaannya. Maka seperti demikianlah apabila ia mati. Karena kita telah menerangkan, bahwa makna yang memperoleh kepedihan dan kelezatan itu tidak mati. Bahkan azabnya sesudah mati itu lebih berat. Karena dia dalam hidup itu terhibur dengan sebab-sebab yang menyibukkan panca inderanya, dari duduk-duduk dan bercakap-cakap. Ia terhibur dengan harapan kembali kepadanya. Ia terhibur dengan harapan ada gantian daripadanya. Dan tiada hiburan sesudah mati. Karena telah tersumbat kepadanya jalan-jalan penghiburan. Dan datanglah keputusasaan. Jadi, setiap baju kemejanya dan sapu tangannya itu sungguh disayanginya, di mana adalah menyusahkan kepadanya, jikalau diambilkan daripadanya. Maka ia tetap bersedih hati dan merasa tersiksa dengan yang demikian. Maka jikalau ada yang demikian itu meringankan di dunia, niscaya ia menyerah. Dan itulah makna, dengan perkataan mereka itu, lepaslah mereka yang diringankan. Dan kalau itu memberatkan, niscaya beratlah azabnya. Sebagaimana keadaan orang, yang dicurikan daripadanya sedinar, adalah lebih ringan dari keadaan orang, yang dicurikan daripadanya 10 dinar, maka seperti demikianlah keadaan orang yang mempunyai 2 dirham. Dan itulah makna sabda Nabi, yang mempunyai sedirham itu lebih ringan perhitungannya dari yang mempunyai 2 dirham. Dan tiada suatu pun dari dunia yang meninggalkan engkau ketika mati, melainkan adalah penyesalan kepada engkau sesudah mati. Maka jikalau engkau kehendaki, maka hendaklah membanyakkan. Dan jikalau engkau kehendaki, maka hendaklah engkau menyedikitkan. Jikalau engkau membanyakkan, maka tidaklah engkau itu membanyakkan, selain dari penyesalan. Dan jikalau engkau menyedikitkan, maka tidaklah engkau itu meringankan, selain dari punggung engkau. Sesungguhnya banyaklah ular dan kalajengking dalam kuburan orang-orang kaya, yang mencintai hidup dunia dari akhirat. Bergembira dan merasa tenang dengan hidup dunia itu. Inilah tingkat-tingkat iman tentang ular-ular kubur dan kalajengking-kalajengkingnya dan pada berbagai macam azabnya yang lain. Abu Sa'id Al-Khudri memimpikannya anaknya yang telah meninggal. Lalu ia berkata kepadanya, "Hai anakku, berilah aku pengajaran." Anaknya itu menjawab, "Janganlah engkau menyalahi Allah Ta'ala, pada yang dikehendakinya." Abu Sa'id Al-Khudri berkata lagi, "Hai anakku, tambahkanlah bagiku." Anaknya itu menjawab, "Hai ayahku, engkau tidak sanggup." Ayahnya menjawab, "Katakanlah." Anaknya itu menjawab, "Jangan engkau jadikan di antara engkau dan Allah itu baju kemeja." Maka Abu Sa'id Al-Khudri tidak memakai baju kemeja, selama 30 tahun. Kalau Anda bertanya, maka manakah yang benar dari tingkat-tingkat yang 3 ini? Ketahuilah kiranya, bahwa dalam kalangan manusia itu ada orang yang tidak mengiyakan, selain yang pertama. Dan mengingkari apa yang sesudahnya. Di antara mereka itu ada orang yang mengingkari yang pertama dan mengiyakan yang kedua. Dan di antara mereka itu ada orang yang tidak mengiyakan, selain yang ketiga. Bahwa yang benar, yang tersingkap bagi kami dengan jalan penglihatan mata hati,
ialah bahwa setiap yang demikian itu pada segi kemungkinan. Dan orang yang mengingkari sebahagian yang demikian itu, maka itu adalah karena picik perutnya dan bodohnya dengan keluasan kudrah kuasa Allah Ta'ala dan keajaiban-keajaiban pengaturannya. Maka ia mengingkari dari perbuatan Allah Ta'ala, apa yang tidak menjinakkan hatinya dan menyukainya. Dan yang demikian itu kebodohan dan keteledoran. Bahkan jalan-jalan yang tiga ini pada penyiksaan itu mungkin. Dan pembenarannya itu wajib. Banyaklah hamba yang disiksakan dengan suatu macam dari macam-macam ini. Dan banyaklah hamba yang dikumpulkan ke atasnya macam-macam yang tiga ini. Kita berlindung dengan Allah dari azabnya, yang sedikit dan yang banyak daripadanya. Inilah yang benar, maka benarkanlah dia secara taklid ikut-ikutan. Maka sukarlah di atas permukaan bumi, orang yang mengenal yang demikian itu dengan dalil yang meyakinkan. Dan yang aku wasiatkan engkau, ialah bahwa engkau tidak membanyakkan pandangan engkau pada penguraian yang demikian. Dan engkau tidak menyibukkan diri dengan mengenalinya. Akan tetapi, berbuatlah dengan mengatur pada penolakan azab, bagaimanapun adanya. Maka jikalau engkau menyia-nyiakan amal dan ibadah dan engkau menyibukkan diri akan pembahasan dari yang demikian, niscaya adalah engkau seperti orang yang diambil oleh penguasa sultan dan ditahannya, untuk dipotong tangannya dan dihilangkan batang hidungnya. Maka orang itu berpikir sepanjang malam, adakah memotongnya itu dengan pisau atau dengan pedang atau dengan pisau cukur. Dan ia menyia-nyiakan jalan upaya, pada menolakkan pokok azab dari dirinya. Dan ini adalah penghabisan bodoh. Sesungguhnya telah diketahui dengan yakin, bahwa hamba itu tidak akan terlepas sesudah mati, dari azab yang berat atau nikmat yang berketetapan. Maka seyogialah bahwa ada persediaan baginya. Adapun pembahasan dari penguraian siksaan dan pahala, maka itu perbuatan yang tidak perlu dan menyia-nyiakan waktu. Penjelasan, pertanyaan Munkar dan Nakir, bentuknya, tekanan kubur dan sisa perkataan tentang azab kubur. Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, apabila hamba itu meninggal, niscaya datang kepadanya dua malaikat, yang hitam kelabu. Dinamakan bagi salah seorang dari keduanya itu, Munkar. Dan bagi yang seorang lagi, Nakir. Keduanya mengatakan kepada hamba yang meninggal itu, apakah yang engkau katakan tentang Nabi? Kalau hamba itu orang mukmin, niscaya ia menjawab, Nabi itu hamba Allah dan Rasul-Nya. Aku naik saksi, bahwa tiada Tuhan yang disembah, selain Allah. Dan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Kedua malaikat itu berkata, jikalau adalah kami itu tahu bahwa engkau mengatakan yang demikian. Kemudian, dilapangkan bagi hamba itu dalam kuburnya 70 hasta pada 70 hasta. Dan disinarkan baginya dalam kuburnya. Kemudian, dikatakan baginya, tidurlah. Lalu hamba itu menjawab, biarkanlah aku, untuk aku kembali kepada keluargaku. Lalu aku kabarkan kepada mereka. Maka dikatakan kepadanya, tidurlah. Ia lalu tidur seperti tidurnya pengantin, yang tidak dibangunkan, selain oleh keluarganya yang lebih mencintainya. Sehingga ia dibangkitkan oleh Allah dari tempat tidurnya itu. Jikalau hamba itu orang munafik, niscaya ia menjawab, aku tidak tahu. Aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, dan aku lalu mengatakannya. Kedua malaikat itu lalu menjawab, jikalau adalah kami mengetahui, bahwa engkau mengatakan yang demikian. Kemudian, dikatakan kepada bumi, bersedaginglah engkau atasnya. Lalu bumi itu bersedaging atasnya, sehingga masuklah tulang rusuknya dalam bumi. Maka senantiasalah ia diazabkan, sehingga ia dibangkitkan oleh Allah dari tempat tidurnya itu. Dari Atta bin Yassar, yang mengatakan, Rasulullah bersabda kepada Umar bin Al-Khattab, Hai Umar, bagaimana dengan engkau, apabila engkau meninggal, lalu berjalan dengan engkau kaum engkau? Mereka mengukur bagi engkau 3 hasta dalam sehasta dan sejengkal. Kemudian, mereka kembali kepada engkau.
Lalu mereka memandikan engkau, mereka mengkafankan engkau dan mereka meletakkan obat yang tidak menyegerakan rusak jasad engkau. Kemudian, mereka membawa engkau, sehingga mereka meletakkan engkau ke dalamnya. Kemudian mereka menimbunkan tanah ke atas engkau dan menguburkan engkau. Maka apabila mereka pergi dari engkau, lalu datanglah kepada engkau dua penggoda kubur, Munkar dan Nakir. Suaranya seperti halilintar yang dahsyat. Matanya seperti kilat yang menyambar. Keduanya menarikkan rambutnya karena panjang. Dan keduanya memeriksa kubur dengan gigi taringnya. Maka keduanya itu mengejutkan engkau dan mengacaukan keadaan engkau. Bagaimana dengan engkau ketika itu, hai Umar? Umar lalu menjawab, dan adakah besertaku seperti akalku yang sekarang? Nabi menjawab, ya. Umar lalu menjawab, jadi, kiranya aku mencukupkan engkau bagi keduanya itu. Ini adalah nas ketetapan yang tegas, bahwa akal itu tidak berubah dengan mati. Dan sesungguhnya yang berubah itu adalah badan dan anggota-anggota badan. Maka adalah mayit itu berakal, mengetahui, tahu dengan kepedihan dan kesenangan, sebagaimana adanya. Tiada berubah dari akalnya itu sesuatu. Dan tidaklah akal yang mengetahui itu, anggota-anggota ini. Akan tetapi, dia itu sesuatu yang batiniah, yang tiada baginya panjang dan lebar. Bahkan, yang tidak terbagi pada dirinya itu, adalah yang mengetahui akan segala sesuatu. Dan jikalau berguguranlah segala badan insan seluruhnya dan tiada ada yang tinggal, selain bahagian yang mengetahui yang tidak terbagi-bagi dan tidak berbahagian-bahagian, niscaya adalah insan yang berakal dengan kesempurnaannya itu berdiri yang kekal. Dan dia itu seperti demikian juga sesudah meninggal. Bahwa bahagian itu tidak ditempati mati dan tidak didatangi oleh tidak ada. Muhammad bin Al-Munkadir berkata, sampai kepadaku, bahwa orang kafir itu dikerasi atasnya oleh seekor binatang buta tuli. Pada tangan binatang itu cambuk dari besi. Pada kepalanya seperti bulu leher unta. Binatang itu memukul orang kafir tadi dengan cambuk tersebut sampai hari kiamat. Engkau tidak melihatnya, lalu engkau menjagakannya. Dan engkau tidak mendengar suaranya, lalu engkau mengasihaninya. Abu Hurairah berkata, apabila diletakkan mayit dalam kuburnya, niscaya datanglah amalannya yang solih. Lalu amalan itu memandang liar kepada kubur itu. Jikalau datang dari depan kepalanya, maka yang datang itu, ialah bacaannya Al-Quran. Jikalau datang dari depan dua kakinya, maka yang datang itu, ialah tegak berdirinya kepada salat. Kalau datang dari depan tangannya, maka kedua tangannya itu berkata, demi Allah, sesungguhnya dia menghamparkan aku bagi sedekah dan doa. Tiada jalan bagi engkau atasnya. Dan jikalau ia datang dari depan mulutnya, niscaya datanglah zikir dan puasanya. Dan seperti yang demikian itu, berdirilah salat dan sabar pada suatu sudut. Maka mengatakan, adapun aku, jikalau aku melihat akan kerusakan, niscaya adalah aku temannya. Sufyan Ats-Tsuri berkata, tolak menolaklah daripadanya, amalan-amalannya yang solih, sebagaimana tolak menolaknya seorang laki-laki dari saudaranya, istrinya dan anaknya. Kemudian, dikatakan baginya ketika itu, kiranya Allah memberikan bagi engkau barakah pada tempat tidur engkau. Maka yang sebaik-baik teman, ialah teman engkau. Dan yang sebaik-baik sahabat, ialah sahabat engkau. Dari Hujaifah yang mengatakan, adalah kami bersama Rasulullah pada suatu jenazah. Rasulullah lalu duduk di atas kepala kuburan. Kemudian, beliau memandang kepadanya. Kemudian, beliau bersabda, disempitkan orang mukmin pada ini, sebagai kesempitan, yang dikembalikan daripadanya pembawaan-pembawaannya. Aisyah berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagi kubur itu mempunyai kesempitan. Jikalau selamat atau lepas daripada